الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berangkat dari ungkapan puji dan syukur kita tetapkan kepada Allah semata atas limpahan taufik, hidayah serta hidayahnya yang telah kita rasakan bersama. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menggugurkan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan dengan hidayah ini kita semua bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita ini selalu mendapatkan bimbingan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu gampang, menjadi contoh itu susah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi beliau langsung menjadi contoh. Diutusnya beliau ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada alam semesta ini. Ketika akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah tidak dijalankan, akhlak kepada alam semesta ini pun juga tidak diterapkan. Jangan heran kalau musibah, bencana terus-terusan terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Musibah bencana kayaknya sudah menjadi agenda tahunan di negara kita. Sekarang saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh tertimpa banjir bandang. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan yang wafat dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telusuri Al-Quran, mengacu di dalam surat Ali Imran ayat 21, apa sih sebenarnya penyebab bencana itu? Satu, innal ladzina yakfuruna biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak
pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali dikisahkan tentang orang, golongan, bangsa, negara yang tidak pandai bersyukur, Allah luluh lantahkan. Cerita Sa'labah misalnya, Sa'labah yang tadinya miskin, merengek-rengek terus kepada Rasulullah supaya didoakan menjadi orang kaya. Bahkan Sa'labah sendiri berjanji, ya Rasul, kalau saya kaya, beres. Beres bagaimana? Yatim piatu akan saya santuni, fakir miskin akan saya perhatikan, pembangunan masjid akan saya sumbang, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Saya akan terus bersedekah ya Rasulullah. Biasa omongan orang belum kaya. Ketika Allah berikan harta yang banyak, kekayaan yang melimpah kepada Sa'labah, Sa'labah pun tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Utusan Nabi untuk meminta zakatnya diusir. Utusan kedua dia tolak. Utusan ketiga dia pun tidak mau menerima. Akhirnya apa? Cukup, jangan diminta lagi zakatnya Sa'labah, karena dia sudah dinas menjadi ahli neraka. Cerita Qarun ini orangnya miskin tapi akhlaknya santun, budi pekertinya luhur. Ketika Nabi Musa mengajarinya bagaimana cara mengolah emas, dalam waktu singkat Qarun pun menjadi orang kaya raya. Tapi sayang disayang, kekayaan melupakan, mengantarkan dia untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya Qarun beserta harta dan rumahnya Allah benamkan di muka bumi ini, sehingga dikenal dengan istilah harta karun. Ini diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Cerita negeri Saba, begitu hebatnya negeri Saba, sampai-sampai namanya Allah cantumkan salah satu surat dalam Al-Quran, surat Saba, surat 34. Negeri Saba, negeri yang makmur, negeri Saba, negeri yang subur. Sampai-sampai Allah sendiri memuji kepada negeri Saba. Apa pujian Allah? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyib dan limpahan ampunan Allah selalu diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Berpuluh-puluh tahun negeri Saba bergelimang dengan kemewahan. Semua tercukupi, gak ada yang kurang, rakyatnya kaya semua. Tapi sayang disayang, nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya bukan mengantarkan kepada kesyukuran, tetapi justru sebaliknya mengantarkan kepada kekufuran. Judi merebak di mana-mana, kemungkaran, kemaksiatan merajalela. Akhirnya bendungan Ma'arif yang terkenal waktu itu jebol. Karena jebol terjadilah banjir bandang yang begitu hebat sehingga seluruh penduduk negeri Saba meninggal. Riwayat lain mengatakan ada sebagian penduduk yang diselamatkan, tetapi ia hidup dalam kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua penyebab bencana adalah wa'tuluna nabiyina bi ghairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kalau dulu memang fisiknya ada nabi-nabi Allah dibunuh tanpa alasan yang benar karena tidak mau mengikuti kemauan mereka. Pertanyaannya, sekarang nabi sudah tidak ada lagi. Terus siapa orang yang dikatakan membunuh para nabi? Mereka yang membunuh ajaran-ajarannya, akhlak luhurnya ditinggalkan,
sunnah-sunnahnya pun juga tidak dijalankan, ini sama dengan membunuh para nabi. Di zaman sekarang hari ini kita ini sedih, prihatin. Kenapa anak-anak muda kita yang dicontoh akhlaknya bukan Rasulullah, yang menjadi suri tauladan bukan Rasulullah, padahal jelas-jelas dalam sebuah hadis sahih Nabi bersabda, nanti di akhirat ada 7 golongan, di mana 7 golongan ini akan langsung mendapatkan naungan perlindungan rahmat dari Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah nasa'af fi ibadatillah, anak muda yang rajin, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Kenapa dalam hadis ini disebutkan anak muda? Karena semua harapan ada pada pemuda. Harapan bangsa pemuda, harapan agama pemuda, harapan negara pemuda. Dalam konsep agama, Islam tidak akan hilang dari dunia ini, tetapi ingat, tidak ada jaminan Al-Quran Islam akan abadi di Indonesia. Dalam skup yang lebih sempit, dalam konsep agama, Islam tidak akan hilang dari dunia ini, tetapi ingat, tidak ada jaminan Al-Quran Islam akan abadi di keluarga kita. Kalau kita tidak mewariskan agama, kalau kita tidak mewariskan akhlak, kalau kita tidak mewariskan akhlak, mendidik akhlak kepada anak-anak kita. Sebab apa? Menghancurkan Islam tidak harus meruntuhkan masjid, menghancurkan Islam tidak harus menyegel pesantren, menghancurkan Islam tidak harus melarang orang pergi ke majelis-majelis ilmu, tetapi menghancurkan Islam cukup meracuni generasi mudanya. Yang ketiga, sumber bencana adalah وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, mereka yang membunuh orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf. Artinya apa? Membunuh karakter orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus supaya musibah bencana ini tidak terus-terusan terjadi, bagaimana? Kembali Al-Quran maupun hadis memberikan sebuah jawaban. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku mangkel, aku jengkel. Manusia terjebak di dalam kemaksiatan, manusia terjebak di dalam kemungkaran, aku mangkel, aku jengkel, akan aku turunkan azab kepada mereka. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang yang berduyun-duyun memakmurkan masjid, ketika aku melihat orang-orang yang mengkaji ayat-ayatku di dalam masjid, ketika aku melihat anak-anak muslim yang lagi lucu-lucunya belajar Al-Quran di dalam masjid, murkaku suruh, adabku aku tarik. Yuk kita renungkan sebuah hadis qudsi. Ketika murka Allah suruh, adab ditarik, berarti kesulitan Allah angkat, kemudahan Allah berikan, keberkahan Allah turunkan. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Siapa yang meredam murka Allah? Orang-orang yang berduyun-duyun memakmurkan masjid, itulah yang meredam murka Allah. Orang-orang yang mengkaji ayat-ayatku di dalam masjid, itulah yang meredam murka Allah. Anak-anak muslimnya lagi lucu-lucunya belajar Al-Quran di dalam masjid, itulah yang meredam murka Allah. Sudah memberikan sebuah jawaban dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali
Allah tidak akan menurunkan sebuah bencana selagi di kalangan mereka masih banyak yang membaca istighfar. Artinya apa? Kembali bertobat, menyesali perbuatan dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.